kita yang sakit hati. Daripada misalkan ini anak ditanya, nah 2 tambah 2 berapa nak? 5 bu. Ya Allah. Tapi ibu bangun subuh dia lagi beres tahajud sama witir. Anak lain dimintai tolong harus berantem dulu sama ibunya. Anak ini malah nanya, ada yang bisa aku bantu mama? Anak lain entah jam segini belum pulang. Anak kita kemana? Di masjid. Katanya hari ini setoran juz 27. Enak betul. Daripada misalkan anak tampan kaya cantik rupawan viral terkenal, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Ayo Zaki, menyucikan jiwa ya. Karena penting, halusnya syaitan makin sering kita ngaji. Ya udah, cara paling gampangnya dibikin sombong aja. Belum sunnah dia, nggak sesuai tuntunan. Ya kalau belum kasih tahu, aku bukan divonis ya. Masa berantem dulu. Kadang kalau dipikir lagi tadi, ya Allah bisa aku yang kenal ngaji, bisa aku yang dibikin mau ngaji. Kalau Allah mau bisa aku yang dibiarin ngaco, dia yang taat. Bahkan kalau ketemu sama yang masih dosa sama makin taat, masih taat ya. Itulah, jangan malah di vonis dia dan ajakin baik aja dari sini. Kalau saya punya teman dikasih tahu 10 tahun gak soleh-soleh, diajakin sholat 10 tahun gak pernah mau sholat, ya selamat, berarti selama 10 tahun dapat pahala dakwah. Iya dong. Daripada misalkan sekali pengajian, ibu sing soleha, langsung ibu soleha sampai mati. Ya udah gak ada pengajian lagi berarti. Udah soleha tuh. Punten ya Bu, kita meninggal gak ditanya berapa orang yang kamu solehin. Kita meninggal gak ditanya berapa orang yang kamu buat jadi mualaf. Tapi bisa jadi pertanyaannya, apa alasan kamu dakwah tuh? Cuma sekedar ngumpulin fans pendengarnya di dunia. Gak laku ya ada orang. Bisa jadi ada guru PAUD 30 tahun ngajar, gak ada satupun muridnya yang jadi artis, jadi viral, tapi ikhlas bila kita Allah. Sia-sia gak di hadapan Allah? Nggak mungkin, pasti jadi pahala. Daripada baru setahun ngajar, muridnya jadi artis, viral, malah jadi sombong, terus sekarang transferan lagi dari muridnya. Nyampein orang jadi baik, ya Allah lah yang ubah, bukan kitanya, jangan ngaku-ngaku. Orang gak jadi baik, kita gak pernah disuruh ubah orang, selagi niatnya benar tetap jadi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enak kan kalau kayak gitu? Coba kalau dibalik, kita udah nyolehin 99 orang, terus pas sudah mati di depan pintu surga ada spanduk gede tulisan, yang boleh masuk sini cuma yang udah mualafin 100 orang. Aduh kurang hiji. Tapi misalkan dia dakwah puluhan tahun, gak ada satupun yang jadi mau sholat gara-gara dia. Selagi niat yang benar, nggak sia-sia. Emang kita pernah disuruh mengubah orang gitu? Enggak. Kalau manusia dikasih kemampuan sama Allah untuk bisa mengubah manusia mutlak langsung jadi soleh, ya satu dunia udah soleh berkat dakwahnya Nabi. Tapi kok pamannya Nabi enggak? Abu Thalib. Tapi kok anaknya Nabi Nuh nggak masuk Islam 950 tahun didakwah? Nggak pernah disuruh mengubah orang. Ada pernah ada ibu-ibu yang udah sepuh, pipisnya harus dirancang pakai pispot. Dan pipisnya sering sekali, jadi kadang minta maaf ke anaknya, maaf ya nak, jadi harus bangun terus 10 menit sekali bersihin pipis mama. Namanya anak soleh, jawabnya malah kayak gini, gak apa-apa mama, berarti 10 menit sekali aku dapat pahala. Kalau dipikirnya masih untung rugi terus, nyebelin ini punya ibu kayak gini. Kita ngejar apa sih hidup teh? Lagi sama-sama ngumpul pahala kan? Ya. Jadi jangan nunda kewajiban, itu satu. Yang kedua, jangan menunda tobat. Jangan menunda tadi ya, hikmah ajal kita disembunyikan itu. Satu, agar kita tidak menunda kewajiban. Yang kedua, jangan tunda tobat. Karena izin, aslinya yang paling bahaya buat diri kita kan adalah dosa kita sendiri, betul?
Oh ada orang niat jahat, Allah nggak ngizinin kita jadi korbannya, gampang. Kalau sejanjian kita dibikin mogok motornya, jadi nggak jadi ketipu, gampang. Kita suka pernah ada ini ya, orang cerita misalkan kehilangan entah mobil, entah motor, entah handphone, entah apa. Saya suka bilang kayak gini, nah, daripada nyalahin malingnya, ya malingnya mah jelas kurang ajar. Dan kalau emang soleh nggak akan nyala, nggak akan maling ya. Tapi yang saya tahu mah, kalau itu barang masih milik, maka mau barangnya lupa, motornya diparkir di depan, kuncinya ngegantung, BPKB-nya di atas meja, duit sisa cicilannya ditaruh di depan, lengkap. Kalau kata Allah itu nggak hilang, paling ada yang nyimpan nih. Bener. Tapi kalau kata Allah emang waktunya hilang, ditaruh di dalam berangkas juga bisa hilang seberangkas-berangkasnya. Kalau memang itu harus jadi penggugur dosa kita. Jadi daripada sibuk nyalahin orang, mending sibuk mikirin ya Allah, paling banyak motor banyak, oh yang kena saya. Siapa yang paling beruntung dari kejadian itu? Yang akhirnya jadi tambah dekat sama Allah. Oh malingnya enak, dia nggak capek-capek kerja, tahu-tahu langsung dapat motor. Kira itu nggak akan datang itu ke pengadilan Allah. Kemarin kami juga dapat kisah ya, orang-orang yang pada ketipu, yang pada apa. Setelah diperhatikan, orang yang merangkap paling bilang, saya pernah ketipu ini, saya pernah ketipu arisan, saya pernah ketipu itu. Saya perhatiin cincinnya masih gede juga sama gelarnya. Iya makmur-makmur juga gitu. Enggak, kecuali dia cerita kayak gitu sambil dalam keadaan lagi kelaparan di emperan Indomaret, enggak. Naik mobil sih, sedangkan pelakunya hasil nipunya habis, kudu nipu lagi. Hasil nyolongnya habis, kudu nyolong lagi. Tetap mohon maaf ya, bahasa kasarnya tetap langsat hidupnya, masih gak cukup juga. Secara matematika kan harusnya gak usah capek-capek dapat mobil, nyolong. Gak usah capek-capek dapat uang berapa juta, nyolong, nipu. Enggak, itu tetap pindah dari situ masuk ke tidak menghinakan ketika akhirnya ketipu atau udah benar lurus hidup ketipu, ya udah antara gugurin dosa atau tinggiin derajat, silakan mau dicari silakan, lapor polisi silakan. Tapi maksudnya ya jangan terlalu yang bikin kita stres sampai gak mau makan, gak mau minum, gak mau menjalani hidup, udah tenang ya. Nah kan bahagia juga tergantung yang di hati ya. Contoh, ada bapak-bapak bilang gini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Saya tanya kenapa emang Pak? Habis saya diturunin jabatan. Saya bilang, asalkan Bapak selama di tahun itu 3 kali naik jabatan, cuma sekali diturunin, kok sial? Di luar sana ada orang yang gak pernah menjabat apapun, gak ngerasa sial. Jangankan direktur kayak Bapak, jadi ketua grup WA juga gak pernah. Bu, jadi ketua grup WA itu ketua paling gampang loh. Cuma tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, jadi ketua. Ya namanya admin sih ya. Dan terserah mau pakai mahkota, mau pakai apa silakan. Cuman aneh juga ke masjid pakai mahkota ya. Cuman ya ringan gitu. Dan dia yang gak pernah menjabat apapun, ketua majelis salim gak pernah, ketua apapun gak pernah, RT gak pernah, ketua grup WA gak pernah, gak ngerasa sial, artinya gak pernah apa. Makanya berarti kan sederhana ya, tergantung isi hati. Kalau dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Tapi waktu duitnya nangis kok, duitnya hilang kok nangis, ya udah berarti di hatinya duit. Kalau dia sholat sih kok, pernah lihat dia sholat, tapi ketinggalan sholat nggak nyesel, tapi waktu gagal nyalain kok gila ya, ya udah berarti di hati aja Pak. Ya, ada dzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tentram. Hati nggak tentram ya apa? Berarti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ingat lain-lain. Kita tulis ya, 13.228 ya. Setengah 4 berarti ya. Setengah 2.
13:28, bukan jam ya. Ini maksudnya surat 13 ayat ke-28. Bukan jam 13 menit 28 ya.